Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah kategorikal PA malam hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan di kategorikal PA malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini dalam ibadah kategorikal PA, tema firman Tuhan, jangan menentang kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 17b. Mengatakan begini, dalam Injil Yohanes 17 ayat 17b, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Bapak Ibu, dikatakan di dalam firman Tuhan di Injil Yohanes, dikatakan kebenaran adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, firman adalah kebenaran. Jadi dikatakan di situ kebenaran adalah firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus. Sebab dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama, firman itu adalah Allah. Ya, sebab itu kita akan membaca dulu lebih enak. Dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman di sini bukan sekedar kata-kata yang menunjuk kepada Yesus saja, tetapi dikatakan bahwa firman adalah kebenaran dan kebenaran itu menjadi manusia. Kebenaran itu menjadi manusia. Manusia di mana? Di dalam Yesus Kristus. Sebab dikatakan dalam Injil Yohanes ayat yang ke-14, firman-Mu itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi kebenaran itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah firman. Oleh sebab itu kalau Yesus adalah firman, jadikan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam firman. Jangan sampai di dalam hidup kita menentang kebenaran, yaitu menentang firman. Orang yang menentang kebenaran, orang yang menentang firman, dan orang yang menentang Yesus Kristus yang menjadi manusia akan menerima akibatnya. Sebab apa? Sebab di dalam Injil Yohanes 14 dengan tegas mengatakan, firman adalah kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ini membuktikan bahwa Yesus ini sangat penting. Katakan Yesus sangat penting. Karena kebenaran bukan hanya aturan, tetapi kebenaran hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. Dan malam hari ini, ibadah kategorikal
PA. Siapa yang mengenal Yesus, berarti mereka mengenal kebenaran. Siapa yang bersama dengan Yesus, berarti mereka hidup di dalam kebenaran. Allah mau malam hari ini, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita menentang kebenaran. Bapak Ibu, kita akan melihat tokoh orang-orang yang menentang kebenaran. Di situ dikatakan para pemimpin agama. Kita tahu siapa sih para pemimpin agama? Yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Inilah orang-orang yang menentang kebenaran, yaitu menentang firman, yaitu menentang Yesus Kristus. Siapa? Yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan malam hari ini kita akan membahas lebih dahulu orang Farisi dan orang ahli Taurat. Dikatakan di sini, siapa sih orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang tahu, mengerti dalam tentang kitab suci. Tetapi ingat, dia adalah orang yang mengerti, yang tahu tentang kitab suci, bahkan paham benar tentang kitab suci. Setiap hari orang Farisi, dia mengajar di rumah ibadah. Tetapi ingat Bapak Ibu, orang-orang Farisi, ya, mereka mengajarkan firman, tetapi tidak mereka lakukan. Dia mengajarkan kitab suci, tetapi di dalam hatinya ada iri hati. Kalau di kitab suci ada iri hati, ini membuktikan hidup mereka tidak sesuai dengan kitab suci yang diajarkan. Memang orang Farisi adalah kelompok orang-orang yang beragama yang sangat ketat mengajar tentang ajaran kitab suci. Bahkan dia katakan dia fokus pada ketaatan hukum Taurat. Bahkan dia menjaga tradisi nenek moyang mereka. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang-orang Farisi itu orang yang rajin sekali beribadah, bahkan hafal tentang kitab suci, terlihat di dalam hidupnya sangat rohani, tetapi mereka sering merasa lebih benar dari orang-orang lain. Hidup mereka lebih baik, lebih benar, lebih suci daripada orang-orang lain. Tetapi ingat, di dalam hidupnya, dia tidak pernah melakukan apa yang diajarkan kitab suci. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan malam hari ini. Apakah di dalam kehidupan kita seperti orang Farisi? Dia setia ibadah, kita setia ibadah. Setia melakukan firman Tuhan. Apakah kita juga setia melakukan firman Tuhan? Kalau kita setia ibadah, saya yakin mengerti arti ibadah yang sesungguhnya. Kalau kita setia membaca firman Tuhan, kita mengerti apa arti sesungguhnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan seperti orang Farisi. Dia ahli dalam kitab suci, tetapi dia tidak mau melakukan kitab suci. Begitu juga dalam hidup kita. Jangan seperti orang Farisi. Kita setiap hari ibadah, tapi kita tidak ngerti makna ibadah yang sesungguhnya. Masih kita lakukan ibadah yang seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Membaca firman Tuhan, juga membaca firman Tuhan dengan kemauan kita, seingat kita. Kalau lagi mau on, ya,
lagi moon, ya, lagi moon dalam hidup kita, baru kita membaca firman Tuhan. Lagi moon untuk ibadah, kita dalam moon ibadah kita. Allah mau supaya kita sebagai anak Tuhan jangan sampai seperti orang Farisi. Kalau ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau membaca firman Tuhan yang dimasukkan dalam hati kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Akhir-akhir ini kita perlu setia beribadah, kita perlu setia berdoa, kita perlu setia membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Agar apa? Agar kita mampu menghadapi situasi keadaan seperti ini. Jangan sekali-kali engkau menentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apa yang keluar dari firman Tuhan. Jangan sampai kita menentang firman Tuhan. Ya, saya akan kembali. Ahli Taurat. Siapakah ahli Taurat? Ahli Taurat itu penafsir hukum-hukum Taurat. Dia juga pengajar firman Tuhan. Orang yang suka menyalin kitab suci, menulis kitab suci. Mereka memahami hukum tentang detail, mengajar banyak orang. Tetapi hidup mereka dikatakan di Injil Matius, orang-orang ahli Taurat dikatakan mereka kelompok orang-orang yang sombong rohani. Dia ada kelompok orang-orang yang tidak mau melakukan ajaran kitabnya. Bahkan dikatakan di situ hidup mereka adalah orang-orang yang munafik. Kelihatannya dilihat di luar baik, tetapi di dalam hatinya tidak baik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini, apakah kita orang menolak kebenaran seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Kalau kita prediksi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong rohani, lebih pintar, lebih ngerti firman Tuhan, tetapi hatinya kosong, tidak ada apa-apanya. Allah mau supaya kita, jangan sampai kita sombong rohani. Tetapi kalau kita memang ngerti firman, tahu firman yang begitu dalam, lebih baik kita lebih rendah. Bagaikan padi. Padi itu kalau banyak bulirnya, dia akan lebih tunduk. Bukan tambah lebih tinggi, lebih tunduk. Begitu juga dalam hidup kita. Jangan sampai kita seperti orang ahli Taurat. Hidup rohaninya sombong. Dia tidak mau melakukan apa yang diajarkan. Bahkan dikatakan orang-orang yang munafik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Orang Farisi, orang ahli Taurat adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Dia adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan malam hari ini, jangan sampai di dalam kehidupan kita, seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat yang menolak kebenaran, yang tidak mau kebenaran. Tetapi mari kita renungkan contoh yang dialami seperti Yanes dan Yabres. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 8, di situ dikatakan, saya akan membaca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka menjadi bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Bapak Ibu, tadi kita melihat kehidupan orang Farisi dan kehidupan ahli Taurat. Dan sekarang kita melihat contoh yang lebih
pakem orang-orang yang namanya Yanes, bukan orang-orang, Yanes dan Yabres. Mereka itu dikatakan menentang kebenaran. Siapa sih Yanes dan Yabres ini? Bapak Ibu, siapa sih Yanes dan Yabres ini? Adalah tokoh yang menentang Musa. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 8, dikatakan di situ Yanes dan Yabres adalah orang yang menentang Musa. Bukan saja menentang Musa, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, apa yang dia lakukan, sama seperti apa yang dilakukan Musa. Dia bisa membuat mukjizat. Bahkan dikatakan di situ Yanes dan Yabres ini adalah orang ahli sihir di Mesir pada zaman Firaun. Mereka bisa meniru mukjizat yang pernah dilakukan Musa. Bahkan dikatakan apa yang dilakukan saat itu Raja Firaun disuruh melepaskan umat Israel. Musa katakan agar orang Israel keluar dari Mesir. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Diceritakan di situ di dalam kitab Keluaran 7. Kita akan baca kitab Keluaran 7 ayat 8 sampai 12. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat demikian juga ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi ingat, tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Bapak Ibu, pada waktu itu Allah menyuruh Musa dan Harun untuk pergi menemui Firaun supaya menyampaikan pesan supaya umat Israel keluar dari Mesir untuk pergi ke Kanaan. Tetapi karena kekerasan hati Firaun, keras tengkuan hati Firaun, dia tidak mau. Dia tunjukkan mukjizat Tuhan seperti yang dikatakan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Mesir dan pegawai-pegawainya. Jadilah ular. Begitu juga Yanes dan Yabres, dia melakukan ahli sihir. Dia lakukan sama seperti apa yang pernah dilakukan. Tetapi ingat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yanes dan Yabres beda. Karena mereka sihir, tetapi Musa dan Harun dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melihat di sini dikatakan bahwa apa yang dilakukan Yanes dan Yabres, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yanes dan Yabres, dikatakan firman Tuhan, Yanes dan Yabres bisa melakukan hal yang kelihatan, yang ajaib, tapi bukan dari Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yanes dan Yabres gambaran orang-orang yang melawan kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan Yanes dan Yabres saat melawan kebenaran. Di situ dikatakan
akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Orang yang melawan kebenaran, ya, melawan kebenaran mereka, hidup mereka, akal mereka akan menjadi bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saya akan terangkan sesingkat mungkin. Kita akan bahas lebih dahulu hidup akal yang bobrok. Dikatakan akibat orang yang melawan kebenaran, ya, dikatakan akal mereka akal yang bobrok. Kita baca dulu dalam Roma 1 ayat 28. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk atau akal yang bobrok. Akal bobrok artinya, ya, di sini dikatakan pikiran yang sudah rusak dan pikiran yang tidak mau membedakan benar dan salah, dan hidup mereka tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam bahasa sederhana, akal yang tidak lagi dipimpin oleh kebenaran, yaitu akal yang tidak lagi dipimpin oleh firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Itulah orang yang memiliki akal yang bobrok. Pikiran mereka sudah rusak, pikirannya sudah rusak, tidak mau kebenaran, tidak ngerti firman Tuhan. Hidupnya selalu melakukan hal-hal yang berbuat dosa, yang mencerminkan dosa. Hidup mereka tidak bisa membedakan apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Bahkan dikatakan setiap hari hidup mereka tidak lagi selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan ciri-ciri orang yang bobrok itu dikatakan dalam Roma 1 ayat 29 sampai 31. Dikatakan orang yang bobrok penuh dengan rupa-rupa kelaliman, hidup penuh dengan kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka juga adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jadi membuktikan orang yang pikirannya bobrok, akal mereka selalu melakukan kejahatan. Hati mereka memiliki hati yang iri, ada kebencian, hidup mereka tidak setia dan tidak punya kasih. Orang-orang yang seperti ini bahaya di dalam kehidupan setiap hari menjadi orang Kristen. Bahkan dia katakan, aku melakukan jahat pun, dia merasa tidak bersalah. Aku melakukan perbuatan yang jahat sekalipun, itu lakukan merasa tidak bersalah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki akal yang bobrok dikatakan seperti Saul. Saul adalah raja Israel yang pertama dalam Samuel 15. Saul melawan kebenaran atau firman Tuhan. Saat itu Saul tahu perintah Tuhan untuk dia lakukan. Tetapi Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Bahkan dia memilih taat kepada manusia, taat kepada rakyatnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Saul dikatakan lebih takut manusia daripada Tuhan. Bahkan hidup Saul
penuh dengan iri hati dan kebencian kepada Daud. Akhirnya mereka melawan kebenaran, menolak kebenaran. Dikatakan dalam 1 Samuel 3 ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia, yaitu Daud, menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, Saul adalah pilihan Allah. Tetapi dia telah melawan, memberontak akan firman Tuhan. Tuhan suruh untuk melakukan, membunuh semua, tetapi Saul lebih percaya dengan rakyat daripada Tuhan Allah yang berfirman. Dan akibatnya dia dilengsarkan dari kedudukan raja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan ingatkan kita dalam kategorikal PA, supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, jangan sampai dalam hidup kita, saat kita menghadapi beban, saat kita menghadapi masalah, tetapi kita melawan, memberontak tentang kebenaran. Jangan sekali-kali kita melawan kebenaran. Kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. Kalau saudara melawan Yesus, sama dengan saudara hidup yang tidak ada artinya. Hidup yang tidak diatur. Hidup untuk diri sendiri. Akhirnya tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Malam hari ini Tuhan ingatkan, jangan seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hati mereka sombong, angkuh, iri hati dan dengki. Begitu juga hidup mereka, hidup yang memiliki akal yang bobrok. Kehidupan mereka penuh dengan dosa. Jangan sampai hidup kita melawan kebenaran. Bapak Ibu, renungan dalam kategorikal firman, dalam kategorikal PA, jangan melawan kebenaran. Karena kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. Allah mau supaya kita tetap mengikuti firman Tuhan, menurut firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggallah di dalam hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, supaya kita jangan melawan kebenaran. Supaya kita tetap menurut kebenaran, agar hidup kami menurut kami akan menerima akibat dari kebenaran. Kami percaya, kalau kami menolak, melawan kebenaran, akibat hidup kami, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Dan kategorikal PA malam hari ini, yang mengikuti, yang mendengar, Tuhan memberkati mereka semuanya. Berkati gereja kami, berkati kami semuanya. Berkati para pemimpin kami, berkati para jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.